Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara webinar ini. Dan tema hari ini kita akan membahas mengenai penulisan artikel atau penulisan jurnal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang hari ini akan memandu atau memberikan materinya mengenai penulisan artikel, yakni ada Bapak Dr. Sudirman yang akan memaparkan bagaimana step by step dalam penulisan artikel. Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada pemateri Bapak Dr. Sudirman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada, luar biasa pada hari ini, meskipun hari libur, ya di tengah pandemi kita masih sempatkan untuk bergabung pada sesi workshop kita, pertemuan kita khusus membahas tentang bagaimana pada hari ini kita akan mencoba bagaimana kemudian mengkonstruksi suatu judul tercipta atau bisa terangkum dalam satu artikel yang utuh yang bisa kita submit di jurnal, dan jurnal tersebut bisa mempublish artikel kita. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, khususnya di dalam menulis sebuah artikel jurnal. Ya. Saya share ya dari kita pada hari ini. Jadi setidaknya dalam menulis sebuah artikel itu kita pasti akan menyiapkan bahan-bahannya dulu, baik dari segi materialnya maupun dari segi formilnya. Nah, biasanya suatu materi atau dari segi materi maupun formilnya atau dari segi metode kita dan data-data kita tidak sinkron, maka biasanya ya auditor jurnal itu langsung ya, mereject atau menolak dari artikel kita, ya, sehingga dari satu artikel itu harus mulai dari awal sampai penutupnya itu tersaji dengan baik, karena kita ingin menceritakan sesuatu ya di dalam artikel kita yang bisa menambah di dalam dunia pendidikan, ya ada kontribusi. Nah, Bapak Ibu pada hari ini tentunya seperti pertemuan-pertemuan yang dulu, bahwa pertama ketika sudah ada judul yang kita buat, ya judul inilah nantinya kita rangkai menggambarkan isi dari penelitian. Misalnya sekarang Bapak Ibu ingin meneliti tentang bagaimana bagaimana psikologis peserta didik sejak adanya daring ya dilakukan, atau kuliah atau pertemuan melalui online dan sebagainya, ya, atau kita mau mengukur sejauh mana misalnya setelah adanya sekolah di rumah, apakah ada masalah atau tidak. Nah,
itu bisa kita tentu gambaran terhadap judul apa sih sebenarnya yang akan ditulis nanti dalam artikel jurnalnya. Nah, adapun terkait dengan abstrak, ya, abstrak ya, ini nanti menggambarkan secara singkat dari seluruh tulisan kita di dalam artikel itu. Ya, saya kira abstrak ini adalah gambaran kecil ya yang mencakup semua meskipun dia ringkas ya, tetapi ini akan mencakup semua dari seluruh tulisan kita gitu ya. Nah, pagi hari ini juga ya, siang hari ini ya, kalau di waktu di Makassar di Indonesia Timur ini sudah siang ya, kita juga akan bahas pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan apa-apa yang harus kita lakukan atau tulis di dalam pendahuluan itu. Nah, baik Bapak Ibu, ketika misalnya sudah ada judul, ya ada judul yang disiapkan atau nanti apa yang kita ingin teliti sudah ada coretan-coretannya mungkin, maka kita coba lihat apa yang harus termuat di dalam pendahuluan. Nah, kita mulai ya. Jadi dasar menulis jurnal. Nah, materi yang ini Bapak Ibu saya temukan ya, saya ambil di beberapa pertemuan ya bersama sekolah jurnalnya Prof. Irwan Abdullah. Jadi yang pertama ya, dasar menulis jurnal itu ya, kita harus memilih isu yang dimengerti oleh orang banyak. Jadi kalau memilih isu ya harus pastikan bahwa orang banyak itu tahu tentang ini. Makanya harus dihindari adalah berbicara tentang seluk-beluk seni, upacara-upacara, misalnya tradisi beragama. Nah, ini harus dihindari. Tetapi kita harus berbicara tentang perubahan-perubahan atau tentang perlawanan. Ya, misalnya dalam suatu agama ada perubahan, ya, atau ada di dalam upacara ada perlawanan, ada perubahan karena berjalannya waktu. Nah, ini semua termasuk misalnya kita melihat pada seni ya, upacara tradisi itu apa yang menjadi perubahan dan perlawanan saat ini. Jadi kalau misalnya sekarang ini masalah pembelajaran online, ya kita bukan membicarakan tentang pembelajaran online-nya, ya, tetapi kita melihat lebih kepada misalnya apakah ada diskriminasi di dalam kelas, ya, atau apakah ada trauma belajar baik pada gurunya maupun pada muridnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Misalnya trauma belajar ini kan sudah ada beberapa kasus ya, trauma belajar akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang stres berkepanjangan, ada banyak sekali hal-hal yang lahir dari pembelajaran online. Jadi kita melihat dari sisi yang mungkin nampak atau lahir dari pembelajaran online ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menulis dengan sistematika itu kita harus menulis dengan sistematika berpikir sederhana. Ya, apa yang kita ingin bicarakan pada pembaca atau pada orang-orang lainnya. Ya. Jadi kita ingin mengutarakan suatu cerita ya di dalam cerita ilmiah dalam artikel kita itu kita sistematika berpikirnya itu yang sederhana. Jadi jangan sampai kita Bapak Ibu menulis sesuatu artikel justru kita sendiri yang tidak paham sebenarnya apa sih yang kita ingin sampaikan di dalam tulisan kita. Ya, tidak sistematis, misalnya dalam satu paragraf itu tidak selesai, pindah lagi membahas yang lain, kalimat-kalimat juga seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita cermati di dalam menulis, bahwa sistematika berpikir kita itu yang sederhana saja, tetapi apa yang kita ingin sampaikan itu tertuang dan yang pembacanya itu mengerti. Ya,
apa yang kita ingin sampaikan dalam artikel, itu pembacanya mengerti, langsung dia tahu bahwa oh yang ingin ditulis atau yang terdapat di dalam tulisan ini itu adalah sesuatu yang arahnya misalnya ke A, gitu ya. Jadi itu yang harus ada juga. Nah, selanjutnya ya kita juga dalam menulis harus menggunakan bahasa yang ya enak dibaca dan perlu, ya. Jadi langsung to the point saja. Kita jangan menambah-nambah sesuatu mungkin yang justru melarikan makna, ya, melarikan dari apa yang kita ingin bahas, ya. Sehingga dalam menyusun kalimat itu harus diperhatikan pemilihan kata yang tepat, ya. Kata-kata apa yang bisa nyambung dengan kata sebelumnya supaya itu tadi nyaman kita membaca, ya, dan apa yang kita ingin sampaikan itu langsung to the point, gitu ya. Sehingga ini juga harus kita biasakan hindari subjektivitas. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu kalau menulis terlalu enak menulis, misalnya justru subjektivitasnya yang lahir. Ya, dia ingin selalu mengatakan bahwa di sekolah ada daring misalnya atau ada pembelajaran online. Ya, seharusnya kan kita sudah masuk misalnya, karena kita zona hijau begini, ya itu adalah subjektivitas. Ya, jadi kita harus justru dalam penelitian itu mendahulukan objektivitasnya. Ya, bagaimana melihat dan menulis apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ya, seperti misalnya kamera. Ketika kita potret, apa yang dipotret oleh kamera itu, itulah yang ada. Gitu. Jangan kita membicarakan hal-hal yang di luar dari penglihatan, pendengaran yang dibaca dan bacaan kita, ya. Nah, sehingga dengan menulis menggunakan bahasa enak, langsung to the point, menghindari subjektivitas kita, seharusnya ya memakai sebaiknya atau seharusnya, maka saya yakin dalam menulis artikel jurnal itu ya itu akan memudahkan kita, ya, mengarahkan kita untuk lebih menulis dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi yang kita harus perhatikan juga di dalam menulis ini, ya, pertama tentunya kita harus menulis ya fenomena, ya, fenomena penting yang ada yang kita lihat itu. Nah, jadi fenomena penting itu diantaranya adalah apa yang baru, gitu ya. Seperti sekarang ini kan ada virus corona misalnya COVID-19 ini menarik untuk diteliti, ya. Misalnya tentang dampak kepada pembelajaran di sekolah, prestasi siswa, ya, termasuk misalnya apa yang hal-hal yang mungkin melahirkan tadi keresahan, ya, ada trauma dan sebagainya, baik kepada tenaga pendidik maupun muridnya. Nah, itu yang harus kita tulis. Nah, karena itu adalah mungkin kita anggap bahwa ini adalah hal baru. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lama, ya, kita ungkit. Itu justru ada perubahan-perubahan tadi itu kita ungkit kembali. Nah, itu juga diperbolehkan di dalam menulis artikel jurnal. Nah, yang kedua juga kita lihat bahayanya. Misalnya ketika dibiarkan kuliah pelajaran online yang terus kita lakukan seperti sekarang ini, itu apa bahayanya ke depan? Mungkin berbahaya kepada prestasinya, ya, atau tadi melahirkan ada trauma, ya, psikologis, akhirnya ada yang bunuh diri, tidak bisa membeli misalnya handphone dan sebagainya, kota dan sebagainya, akhirnya bunuh diri, mencuri dan sebagainya. Itu semua adalah fenomena. Nah, kemudian fungsinya, itu ya, kita melihat fungsinya juga. Apa yang menjadi fungsi di dalam apa yang terjadi saat ini, yang telah terjadi saat ini. Nah, kedua, ya, harus juga kita seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa apa knowledge gap-nya, ya.
apa yang menjadi pertentangan-pertentangan gitu ya, yang peneliti lain belum tahu terkait dengan fenomena yang kita ingin tulis. Mungkin kita mengatakan bahwa peneliti yang sebelum-sebelumnya ya itu sudah mengungkap hal yang misalnya ada yang dibaca pada saat ini. Nah, penelitian kita mungkin justru mengeluarkan hal yang baru, ya permasalahan yang baru, mengungkit permasalahan yang baru yang belum pernah diungkit oleh orang lain. Kalau di SMA, ya mungkin bisa saja pakai Zoom dan sebagainya. Tetapi kita spesifikkan, ada permasalahan ketika misalnya bagaimana pembelajaran terhadap difabel, ya, atau misalnya yang memiliki indera terbatas, ya, apakah bisa Zoom atau tidak, atau misalnya anak-anak TK, ya, saya kira ini adalah permasalahan-permasalahan yang ketika misalnya kita buka literatur sebelumnya, ini belum ada, ya. Misalnya ini ya contoh ya, tunarungu, dan sebagainya. Bagaimana dengan keterbatasan itu bisa daring dan sebagainya. Nah, itu melahirkan suatu permasalahan-permasalahan, ya, dan kita ungkapkan di dalam penelitian kita. Ya, sehingga tentunya dengan adanya fenomena knowledge gap ini, ya, kita kemudian mengungkit di dalam tulisan kita itu apa yang kita ingin tunjukkan atau buktikan di dalam tulisan kita ini. Ya, apa yang kita ingin tunjukkan, betul tidak misalnya tadi ada masalah pada anak TK yang belajar daring dan sebagainya, dan tidak mungkin kita mengatakan bahwa wah orang tuanya saja yang ajari, gitu ya, materinya saja yang dikirim, dan ini saya kira juga ada masalah bagi orang tua. Kita kan bisa lihat beberapa misalnya video yang beredar, bahkan pengakuan orang tua mungkin ada bahwa kenapa tidak sekolah sampai saat ini. Ya, ini kan susah misalnya, punya anak 3 harus diajar anaknya gitu. Kemudian orang tuanya harus kerja. Jika hanya 1 HP di rumah itu, pasti akan ada problem yang lahir, ada masalah yang lahir. Nah, kita ingin buktikan itu, kita ingin tunjukkan apa-apa masalahnya sehingga kita menulis. Nah, setidaknya nanti juga kita ada di dalam sesi discussion itu kita utarakan juga ini ada jalan untuk menguji kebenaran pesan yang dihipotesiskan. Jadi kalau Bapak Ibu itu nanti menulis, kalau dia lebih cenderung misalnya penelitian kuantitatif, maka ya dia akan ada hipotesis lebih awal. Itu yang kita ingin buktikan. Kalau dia nanti akan muncul ada argumen-argumen, ya, argumen atau asumsi-asumsi yang kita ingin buktikan. Nah, itulah yang kita ingin cari data-datanya. Nah, tadi ketika misalnya saya singgung bahwa ada material, ada formilnya, ya materialnya itu ya kita lihat bahwa data-datanya gimana semua, bisa runtun tidak, bisa buktikan tidak. Nah, formilnya gimana? Ya kita lihat metodenya, bagaimana cara metodenya itu dia buktikan di dalam sebuah tulisan. Nah, adapun metodenya, ya kita lihat metode pencarian buktinya. Jadi Bapak Ibu lihat tanda panahnya ini untuk mencari buktinya itu. Jadi kita menggunakan metode, ya metodenya bagaimana? Kalau misalnya kualitatif, ya field research misalnya kita data lapangan, kita pakai wawancara dalam informan-informan kita sebagai daktanya nanti, observasi. Nah, itu semua kita harus nanti tuliskan di dalam artikel kita itu. Supaya apa? Supaya nanti akan memberikan gambaran kepada artikel kita bahwa
betul dari segi pembuktian terhadap fenomena yang kita ungkapkan dari awal, itu bisa kita buktikan dengan metode yang ada, gitu ya. Kecukupan data yang ada. Apa yang kita ingin utarakan, dia harus. Nah, sehingga sampailah kepada pokok kesimpulan bahwa apa yang kita sudah teliti dari awal sampai terakhir itu sudah menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa memang ada permasalahan-permasalahan terhadap suatu fenomena yang kita ungkit. Terutama adanya fenomena-fenomena yang faktual, yang baru, yang bahaya seperti mungkin virus corona pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya, jadi di dalam sebuah artikel jurnal itu isu tulisan kita lihat ya di dalam sebuah susunan jurnal ya, itu hanya introduction ya, jadi introduction, method ya, kemudian result ya, kemudian discussion. Ada yang menggabungkan antara introduction kemudian langsung literature review ketika dia menulis introduction ya, ada juga ketika dia menulis discussion langsung menyertakan conclusion di dalamnya, sehingga yang ada itu ya dipesankan oleh guru kami ya, di dalam belajar menulis ini itu imret ya, I-nya, M-nya, R-nya, D-nya itu wajib ada di jurnal manapun, itu wajib ada ya, yang nampak ya. Nah, sehingga Bapak Ibu di dalam Edu Cendekia untuk ke depan ini kita akan step by step untuk bagaimana menulis introduction, literatur review, method, result, discussion, dan conclusion. Sehingga ketika selesai kita tulis ini, maka saya yakin itu akan langsung ada kita membutuhkan hal ini. Makanya kita akan step by step itu akan membahas terkait tentang keenam hal ini. Nah, mulai dari interaction, apa yang harus ada di interaction dan sebagainya. Nah, saya kira pada slide selanjutnya ini ya, jadi Bapak Ibu, ketika tadi kita lihat bahwa warna merah ini ya, ini kita ya dapati dari
sumbernya dari itu ya. Jadi kalau kita buat conclusion atau kita buat kesimpulan, ya kesimpulan. Jadi kalau membuat sebuah kesimpulan, maka kita bisa lihat ini, yang warna merah ini, tali warna merah ini, ya. Pak Dr. Sudirman, Ya. ya, jaringannya ya Pak, kebetulan macet ini, ya. Gimana Ibu Moderator? Suaranya tadi terputus-putus ya Pak, jaringan mungkin sedikit macet. Oh ya, jadi gimana sekarang? Udah bagus ya? Sudah. Silahkan bagus. dilanjut. Oh ya, oke. Saya lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Nanti kita lebih kepada mungkin ini hanya pengantar dulu. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya kita yang jelasnya saya hanya mengatakan bahwa menulis jurnal itu sebenarnya gampang-gampang susah, gitu ya. Yang susah kalau kita tidak menulis, gitu. Yang susahnya ketika mau memiliki sebuah artikel jurnal tersubmit tapi tidak menulis. Ya, kalau sudah menulis dan itu pasti akan ada pengalaman-pengalaman yang akan lahir. Kenapa misalnya tulisan saya, gitu ya. Nah, di sini saya lanjut ya, di tali merah ini itu adalah metode dan risalnya, dan di tali biru ini literatur dan discussion-nya. Nah, di metode tadi itu semua kita sudah jelaskan bahwa apa yang mungkin menjadi objek dari penelitian kita, siapa mungkin menjadi informan kita, siapa yang mau diwawancarai, ya, kemudian di mana lokasinya dan sebagainya ada di metode. Nah, hasilnya sesuai dengan metode. Jangan sampai di metodologi nanti kita mengatakan bahwa yang saya ingin wawancarai misalnya bupati, ternyata di risalnya tidak ada hasil wawancara. Tidak ada hasil wawancara dari bupati misalnya, atau kepala sekolah dan sebagainya. Itu hanya contoh. Nah, di literatur review juga seperti itu. Nah, di literatur review, ya namanya juga pengantar dari ide-ide atau konsep teori yang kita ingin kembangkan, ya menjadi embrio pemikiran kita, ya dalam literatur ini. Nah, di discussion-nya nanti, ya, itu juga bisa kita menjadikan suatu apakah bisa dikembangkan atau tidak misalnya, ataukah dari hasil risal ini ke discussion ini ada lagi teori baru yang mungkin muncul, ya, yang mungkin membantah teori sebelumnya karena ada data lain di lapangan. Itu bisa saja terjadi. Saya kira ini hanya mengantarkan Bapak Ibu saja ya dulu awal, sebagai oh ternyata harus nanti semua kelima hal ini itu tersimpul dengan baik di dalam calculation. Ya. Jadi kalau introduction biasanya kita bahasa Indonesia kan ada pendahuluan, ada latar belakang, biasanya seperti itu di dalam tulisan kalau kita tariknya di Indonesia. Literatur review ya biasanya ya, kajian pustaka sebelumnya terdahulu ya. Di situ lahir teori-teori siapa yang pernah kita meneliti terkait hal ini, apa pendapatnya, kemudian apa yang menjadi perhatian dia di sisi mana. Nanti saya kira sedikit demi sedikit akan step by step akan kita pelajari semua ini. Metode juga seperti itu. Metode ya biasanya metode penelitian. Risal adalah hasilnya. Nah, discussion ya biasanya kalau diskusi ini ya biasanya penjelasan-penjelasan dari hasil di pada risal ini atau hasil ini. Nah, conclusion biasanya kesimpulan, gitu ya. Nah, keenam hal ini itu mungkin akan menjadi perhatian kita dalam jurnal, artikel jurnal. Nah, jadi kita mungkin mengawali pada introduction. Nah, jadi kalau di dalam introduction, ya alur pikir artikel jurnal ya dalam introduction, kita bisa lihat cermati bahwa ya pertama ya ini kan ada A ya Bapak Ibu ya, ada B, ada C, ada D. Maka
introduction pada atau pendahuluan sebuah artikel jurnal, ya, artikel jurnal itu sebenarnya gambaran secara utuh dari semua isi artikel kita nanti. Makanya seperti yang saya pelajari, ya, kami semua pelajari itu termasuk di jurnal nasional kita membuat makanya jangan kita menulis apa yang mungkin sudah diketahui orang sebelumnya pada kalimat-kalimat pertama itu. Kalaupun dia tahu, ya, tahu pada kalimat pertama itu, ya, kita mungkin bisa melakukan, ya, provokasi dari sebelumnya atau bertolak belakang dari sebelumnya. Misalnya, ya, misalnya kita di sini 19 tidak hanya menjadi masalah kesehatan. Nah, yang pertama ini kan memang kita ketahui secara umum bahwa, ya, namanya virus yang menyerang pada saat ini adalah masalah kesehatan. Nah, lebih lanjut ketika kita lihat, ya, tetapi juga masalah psikologis, ya, pada keresahan sosial yang meluas. Nah, dari kalimat kedua ini menegaskan, ya, tetapi juga masalah psikologis yang masalah kesehatan yang biasanya mungkin orang sudah teliti, ya, ada virus dan sebagainya menyerang misalnya pernapasan, ya, mengakibatkan sesak dada misalnya, ya. Kemudian itulah yang mengakibatkan kematian dan sebagainya. Nah, kalau masalah itu mungkin biasa-biasa saja, tetapi ketika kita melihat ini ada masalah psikologis, ya, yang mana masalah psikologisnya mungkin pada orang dalam misalnya sehariannya adalah pengusaha, ya, pengusaha ada mungkin pengaruh terhadap usahanya sehingga kerugian dan itu berdampak psikologis terhadap atau ketika misal rumah justru mengunci pintunya dan sebagainya karena takut direpit dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya lahirnya dari dampak psikologis yang ada, yang dia dapati, atau adanya hoax yang mempengaruhi psikologisnya, bahwa ketika misalnya nanti ketika terdampak dengan atau terpapar dengan virus corona maka akan bla 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 bla. Nah, itu akan menakuti jiwanya. Nah, sehingga apa yang terjadi ini akan menjadi keresahan sosial yang meluas, ya. Apa keresahannya? Seperti tadi orang hanya, ya, ini terjadi di sekitar sini, ya, bagi-bagi masker, justru lari semua masuk di rumah, kunci rumahnya. Padahal ini kan ada kegiatan sosial bagi-bagi masker, ya. Tetapi apa? Itu sudah menjadi dampak psikologis. Nah, justru misalnya terlalu terdampak misalnya dalam psikologisnya, Pak Dr. ya, Sudirman, akhirnya apa? Ya. Maaf Pak, saya potong dulu. Display PPT-nya tolong di zoom, soalnya nggak terlalu terlihat. Kecil, ya? Iya. Oke. Tua kan? Ya, gimana? Iya Pak, sudah. Ya, silakan dilanjut kembali Pak. Ya, nah, ya. Jelas, ya? Sudah paham, ya? Oke. Nah, sehingga ketika kita lihat, ya, nah, ternyata dampak psikologis itu, ya, atau trauma dalam psikologis kita itu menurunkan imun, gitu, ya. Menurunkan imun. Ini kan fakta-fakta. Kita akan nanti di introduction begitu. Jadi kalau misalnya menulis sebuah artikel jurnal,
itu di introduction itu sudah menjadi gambaran pastinya terhadap keutuhan dari semua artikel kita. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa ada keresahan sosial, gitu ya, keresahan sosial yang meluas. Nah, kondisi psikologis buruk mempengaruhi imunitas tubuh. Nah, itu yang masalahnya, gitu ya, menjadi masalahnya. Sehingga ini kita mungkin menjadikan sebagai shocking statement. Nah, jadi di paragraf pertama ini saja, Bu. Ya, di paragraf pertama ya cukup mungkin ini saja pertamanya. Nah, di paragraf kedua ya kita bisa lihat fakta literaturnya. Misalnya sudah berapa orang yang mengkaji gitu ya, mengkaji terkait tentang COVID-19, apa kecenderungan dari semua dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga kita meletakkan tulisan kita, meletakkan di mana kita mau mengkaji dalam artikel kita ini. Jadi di paragraf kedua nanti itu, ya mungkin nanti kita akan lihat bahwa setelah ada penelusuran dari seluruh fakta-fakta literatur, ya fakta literatur, maka setidaknya sudah memberikan gambaran kepada kita, oh ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Nah disinilah semua kita kutip-kutip nanti semua, kita citasi tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, di poin C-nya tujuan tulisannya itu, ya tulisan-tulisan ini, nah kita langsung di dalam paragraf ketiga itu menuliskan bahwa tulisan ini ya apakah ingin melengkapi kekurangan tulisan sebelumnya atau ingin membuktikan tulisan sebelumnya, bahwa apa yang kita sampaikan pada paragraf pertama tadi itu bahwa ada misalnya gangguan psikologis yang merusak imunitas tubuh, itulah yang ingin kita buktikan dalam menjadi tujuan kita. Ya, jadi kalau misalnya kemarin pernah juga bukan obat nyamuk ya, tapi langsung sasaran anak panah, maka di paragraf ketiga ini itu langsung kita ungkapkan bahwa tujuan tulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan atau menguji atau kita mau membuktikan sesuatu yang baru, bahwa ya apa yang kita ingin buktikan bahwa oh ternyata COVID-19 yang ada pada saat ini itu bukan hanya mengganggu dari aspek kesehatan, ekonomi, tetapi ini kita ingin buktikan bahwa mengganggu psikologi masyarakat atau merusak imunitas. Nah, misalnya ya kita akan kaji 3 poin contohnya ya, bahwa bagaimana keresahan berlangsung di dalam masyarakat, bagaimana keresahan mempengaruhi imunitas, bagaimana hubungan imunitas dengan kematian. Nah, itu akan menjadi tujuan tulisan kita ini. Itu tergambar di paragraf ketiga. Nanti kita akan langsung praktek lah, Bu. Kalau sesi-sesi langsung praktek supaya langsung kita temukan ide-ide dalam penulisan. Oh, ternyata menulis itu gampang-gampang susah. Nah, di paragraf keempatnya, jadi kalau di introduction itu Bapak Ibu hanya 4 paragraf, atau di pendahuluan itu cukup 4 paragraf sampai 5 paragraf saja. Ya, kalau bisa rapi ya 4 paragraf saja itu sudah bisa kita buat pendahuluan itu. Ya, hanya bagian A, B, C dan D-nya ini itu sudah bisa. Kita buat sebuah paragraf ya, introduction atau pendahuluan itu. Nah, jadi argumen kita hanya mengatakan bahwa ya kalau biasanya kalau di kuantitatif tadi hipotesis, kalau misalnya di kualitatif asumsi kita COVID-19 ini memang telah menjadi sebab dari keresahan sosial. Ya, keresahan sosial itu ada tadi Bu di A ya, di bagian A-nya itu keresahan sosial. Kemudian ini keresahan sosial ini ya menurunkan imunitas tubuh gitu. Ya, menurunkan imunitas tubuh, kemudian dengan
menurunnya imunitas tubuh kita ini, ya itulah yang mudah kena atau terpapar dengan corona yang berakibat kematian. Karena kan banyak Bu, kena corona dia OTG ya, tanpa gejala, imunitasnya bagus, dia enggak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Dia justru tetap pada kondisi enggak tahu juga bahwa apakah dia kena virus atau tidak. Nanti dicek baru tahu, karena gejala-gejalanya tidak nampak. Tetapi bagi yang imunitasnya menurun, pasti akan nampak. Justru berdampak kepada kematian. Nah, argumen-argumen inilah yang kita akan buktikan, ini selaras dengan apa tujuan tulisan kita. Gitu ya. Apa yang menjadi tujuan tulisan, itu ada di dalam argumen, sehingga itulah yang kita ingin tulis. Jadi, poin A, B, C, dan D, ketika kita bisa menyusun 4 kalimat ini, 4 paragraf ini, maka pasti di bawahnya itu akan diikuti dengan poin-poin tadi. Ya, kalau tadi kan introduction, ada literatur review, result, ya, metode, discussion dan sebagainya, maka itu ketika introduction-nya bagus, pendahuluannya bagus, maka itu akan memudahkan gitu. Kita hanya membuktikan apa yang menjadi argumen kita di paragraf keempat atau bagian D-nya. Nah, atau membuktikan di tujuan tulisan kita. Ya, tujuan tulisan kita, oh ini tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat lagi di bawahnya, itu ada nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 3 paling bawah. Ya, bahwa kalau dia paragraf keduanya, paragraf kedua fakta literatur ini, ya, maka nanti akan kita turunkan kepada literatur review, gitu. Ya, jadi dalam literatur review ini semua tulisan-tulisan yang lalu, ya sebanyak apapun itu, kalau di internasional biasanya ada batasan, misalnya dibatasi harus 50 misalnya, sumber-sumber tulisan yang bacaan kita masukkan atau sumber referensi. Maka di nomor 2 ini, itu ya. Di nomor 2 ini, maka disitulah kesempatan untuk meluangkan semua. Kita luangkan semua hasil bacaan kita. Jadi membaca jurnal itu juga ada tekniknya, Bu. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ya, satu artikel jurnal. Ada juga yang hanya 4 menit, ada yang lama. Karena kalau dibaca semua ya, 1 hari 1 malam mungkin baru bisa tuntas. Tetapi ada teknik-tekniknya nanti. Nah, kalau misalnya kita sudah baca semua literatur misalnya terkait tentang studi COVID ini, maka pasti akan kita posisikan. Nah, disitulah nanti muncul misalnya pendapatnya siapa terkait tentang tentang tulisan-tulisan terkait tentang COVID. Kita satu persatu kita akan lihat, gitu ya. Kita akan lihat, ya, dan jabarkan. Oh, pendapatnya misalnya si A, ya memang COVID itu seperti ini. Nah, terkait tentang misalnya imunitas, ya apa hubungannya, nanti akan muncul semua. Gitu ya. Nah, di poin keempatnya, ya, jadi paragraf ketiga di dalam introduction atau pendahuluan itu nanti akan terjawab pada resultnya atau hasilnya. Ya. Jadi kalau kita misalnya tadi mengatakan tujuan penelitian ini, ya tujuan penelitian ini misalnya bahwa apa keresahannya, ini kan ada bagaimana keresahan berlangsung dalam masyarakat. Nah, di resultnya atau di hasilnya nanti itu tinggal langsung kita kembalikan kepada paragraf ketiga atau tujuannya itu, bahwa apa wujud keresahannya, ya apa wujud keresahannya. Nah, di ada poin nomor 3 di bawah metode itu. Nah, disitulah kita ambil bukti-bukti dengan metode yang kita gunakan, misalnya sumber informannya, gitu ya. Siapa kita wawancarai, apa data-data kita, misalnya tersaji dalam tabel, apa data-data misalnya bukti-bukti yang bisa kita buktikan bahwa memang ada keresahan masyarakat. Ya, sama bukti kedua. Ya, apakah misalnya keresahan dapat menurunkan imunitas, kita akan buktikan itu. Nah, bukti ketiga, imunitas telah menyebabkan kematian, ya kita akan juga buktikan bahwa ya
mungkin ada bukti yang kita atau data yang kita dapat bahwa memang ketika menurun imunitas itu dapat menyebabkan kematian ketika terkena COVID. Nah, di bagian D-nya ini ya di dalam instruction itu turun kepada discussion gitu ya. Kita akan nanti ringkasan hasil atau refleksi. Ini akan menjawab SWOT gitu. Jadi disinilah kesempatan kita memberikan suatu discussion, ya, memberikan di dalam diskusi kita itu kita keluarkan, gitu, merefleksikan ya, apa-apa yang ditemukan dalam result dan menjawab dari argumen atau hipotesis kita bahwa ya dalam COVID ini itu telah ada keresahan sosial yang meluas ya, sehingga ada keresahan menurunnya imunitas tubuh. Nah, itu nanti akan ringkasan hasil kita itu akan didiskusikan atau kita bahas. Gitu. Disinilah kesempatan kita untuk memasukkan. Kalau di result itu harus sesuai dengan data. Kalau di discussion ini itu kesempatan kita untuk meluangkan pemikiran kita bahwa menurut si A seperti ini, namun pada faktanya seperti ini. Nah, sehingga seharusnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi menulis introduction Bapak Ibu itu sudah sebenarnya menulis dari sebagian besar dari artikel jurnal kita. Kita tinggal bagaimana merapikan, ya. Kalau misalnya paragraf kedua pada poin B ini, itu bisa kita buktikan di dalam literatur review kita tuangkan dalam literatur review, begitu pula C dan D-nya ini. Maka saya kira dengan pola yang diringkas ini oleh Pak Prof. Irwan ya, yang memberikan pelajaran kepada kami, maka saya yakin bahwa Bapak Ibu juga bisa kita nanti coba praktekkan untuk memudahkan dalam menulis sebuah artikel jurnal. Nah, itu ya di introduction. Mungkin ya baru kita ingin lebih spesifik lagi gitu ya. Mungkin Ibu Moderator sebelum saya lanjut ada yang mau bertanya mungkin ya. Iya, Pak Dr. Sudirman, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Sebelum nanti Pak Dr. Sudirman bisa meneruskan kembali pemaparan materinya. Silahkan. Ya. Ya, Bapak Ibu, ketika misalnya ada yang mau bertanya atau ya, yang jelasnya Bapak Ibu, kalau masih memang pertama kita mendengarkan seperti ini, itu memang kita masih bingung, Bu. Ya, tapi saya yakin di pertemuan kedua, ketiga, step by step itu insya Allah lah kita sedikit demi sedikit lah kita. Setidaknya saya memaparkan ini supaya Bapak Ibu mungkin terbentuk dalam berpikir untuk ke artikel jurnal, bahwa ternyata menyusun artikel jurnal itu memang sistematis. Jadi tidak hanya menulis asal mengutip dari paragraf pertama sembarang kita tanpa tujuan, paragraf kedua tanpa tujuan, hanya ingin memperpadat misalnya. Ya, kalau menulis artikel jurnal Bapak Ibu itu ringkas. Ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang bingung, mungkin juga dari dosen juga banyak kebingungan terkait dengan artikel jurnal ini. Sehingga memang harus belajar dengan praktik, harus kita praktikan langsung, gitu ya. Ya, kita praktikan langsung. Ya. Sehingga supaya langsung bisa kita menanamkan apa yang kita ketahui, itu memudahkan untuk menulis. Ya. Jadi kita lanjut dulu ya, Iya, Pak. Dan belum ada yang mau bertanya, silahkan chat aja Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ada mau bertanya, silahkan chat. Atau ada Bapak Ibu misalnya judulnya, gitu ya. Judulnya ini saya mau meneliti ini di dalam sebuah artikel jurnal, ini arahnya kemana? Itu ya. Karena biasanya Bapak Ibu kalau di dalam konsultan sebuah jurnal itu biasanya saya mau menulis tentang ini tapi saya bingung misalnya. Saya punya misalnya
bisa saya wawancarai ini, saya bisa datanya ada begini, tetapi mulainya dari mana? Nah, itu bisa di-chat saja Bu, supaya kita sama-sama belajar lah. Kita diskusikan arahnya mau kemana ini Bapak Ibu dalam menulis sebuah artikel. Ya. Jadi saya lanjut ya, masih ada beberapa slide. Jadi landasan ideologis introduction itu, ya introduction itu menjawab pertanyaan reasoning. Ya, mengapa topik itu dipilih? Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuat sebuah introduction, maka lihat ya mengapa topik itu dipilih. Gitu ya, atau judul yang kita ingin berikan itu, artikel kita ungkapkan ini, mengapa itu yang dipilih. Kedua, mengapa topik itu penting. Ya, jangan sampai kita menulis bahwa wah ini tidak penting ini. Akhirnya jurnal mengatakan wah ini di belakang aja dulu, gitu ya. Ada yang lebih penting. Makanya kalau menulis artikel itu harus yang penting, gitu ya. Tadi di awal itu mengungkapkan dalam fenomena itu, ya yang pertama harus baru, bahaya, dan penting. Ya, ini yang menjawab kenapa harus penting, apa ya kenapa harus ini diungkap, itu karena penting misalnya. Kalau tidak ditulis tulisan ini, ya misalnya tulisan sekarang misalnya kita cari belum ada terkait bagaimana solusi daring atau misalnya sekolah di rumah bagi ya tunanetra misalnya atau difabel secara umumnya. Bagaimana dengan mereka? Atau mungkin ketika permasalahannya pada PAUD misalnya, apakah diserahkan kepada orang tuanya untuk belajar dan sebagainya. Nah itu semua harus kita misalnya mengatakan bahwa itu penting. Bagaimana untuk mengatakan itu penting? Nah itu nanti kita akan jawab sesuai dengan data yang ada atau hasil dari semua pembuktian-pembuktian yang kita tunjukkan ya, dalam hasil. Selanjutnya, mengapa pendekatan metode itu yang dipilih? Gitu. Misalnya kita memilih metode kualitatif dengan mungkin wawancara, field research dan sebagainya. Kita harus jelaskan secara tuntas. Ya, kenapa ini saya mengambil misalnya wawancara? Ya, itu karena ini informannya lebih tepat dan sebagainya. Ya, itu semua harus terjawab di dalam introduction ini. Nah, kedua, ya introduction menjawab pertanyaan tentang ya knowledge gap-nya. Ya, bagaimana kesenjangan pengetahuan hendak diatasi dalam tulisan ini. Ya, jadi seperti tadi Bapak Ibu bahwa ada dampak yang baru yaitu dampak psikologis ya sehingga menurunkan traumatis, menurunkan imunitas, mengakibatkan kematian. Itu bahaya. Nah, gapnya di mana? Ya, gapnya bahwa ketika tulisan ini ada, ya, ketika tulisan ini ada, maka setidaknya menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa jangan kita terlalu trauma misalnya. Karena kenapa? Ketika terlalu trauma, ya itu akan menurunkan imunitas. Imunitas itu akan berdampak kepada ketika terpapar corona, ya berefek kepada kematian. Nah itu akan terjawab di dalam introduction. Kita harus tulis itu. Nah selanjutnya introduction merupakan pernyataan tentang school of thought, ya. Memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu yang membedakan dengan diri kita dalam introduction ini, bahwa dulu penelitian itu hanya misalnya aspek ekonominya, ada COVID misalnya, menurun aspek ekonomi, ada COVID misalnya, kesehatan, ya terganggu, kemudian alat-alat kesehatan misalnya tidak memadai dan sebagainya. Itu penelitian-penelitian terdahulu misalnya kita temukan seperti itu. Tetapi penelitian kita misalnya tadi tentang trauma itu belum ada, gitu ya. Makanya kita sentuh yang belum, gitu. Itu pasti akan menarik tulisan kita. So, apalagi ketika misalnya tadi ada yang mengajar misalnya difabel, ya kita mengatakan bahwa ada permasalahan terhadap difabel, ya difabel, sehingga harus ada
inovasi baru untuk daring kepada siswa difabel. Ya, bagaimana dengan menjawab itu? Kita buktikan. Nah, bisa saja itu kita bisa menjawab dalam tulisan kita, dan orang yang jauh di sana itu bisa ini harus seperti ini dan sebagainya. Nah, itulah keterbaruan di dalam tulisan kita yang harus ada di dalam introduction. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya urutan paragraf ya, introduction. Ini kembali mengulang tadi di atas Bapak Ibu bahwa cukup 4 paragraf saja di dalam menulis pendahuluan dalam artikel jurnal. Itu ya. Tulisan saya sebelum artikel dalam introduction. Tapi setelah saya dapat ini, ya, saya rapikan, ada beberapa artikel ya, saya susun sekarang itu untuk misalnya ke Scopus atau internasional, ada juga untuk ke Sinta, itu ya dalam bulan ini misalnya menyusun 5 artikel gitu ya, karena memang data-data dalam keilmuan yang ada di dalam diberikan oleh Prof. Irwan itu ya. Jadi pada umumnya ya, jadi ini keilmuan pada umumnya di dalam jurnal itu, makanya kita hanya bagi 4 paragraf saja. Ini sudah mewakili gitu. Dan ini akan ada tadi rentetan-rentetannya, paragraf pertama, kedua, ya kepada literatur review, ketiga, ya kepada risal, keempat, kepada discussion. Maka ini juga kita akan buat seperti itu, insya Allah Bu. Jadi siapkan saja Bapak Ibu, nanti apa yang kita ingin tulis, nanti kita akan sama-sama lah belajar gitu ya. Ada tim Edu Cendekia akan senantiasa kita belajar bersama gitu ya. Nah, dalam paragraf pertama itu apa yang sejauh ini telah diketahui tentang fenomena itu. Ya, sama seperti saya kemarin ungkapkan bahwa kita harus mengungkapkan ya pertama itu kondisi-kondisi ya, apa yang kita ketahui semua ini ya, terkait tentang mungkin pembelajaran dan sebagainya. Kita deskripsikan ya fenomena langsung kepada intinya, ya diuraikan apa yang selama ini dipahami tentang fenomena itu. Nah, ini kita akan sertakan referensinya, gitu ya. Nanti kita praktekkan ya. Jadi ini hanya mengantar saja dulu. Kedua, paragraf kedua, apa yang belum diketahui itu ya. Jadi apa yang belum diketahui mungkin kurang diketahui atau salah paham tentang fenomena itu. Nah, ini harus diuraikan di mana letak kekurangannya ya. Kemudian sertakan kutipan sebagai bukti. Jadi nanti Bapak Ibu setiap menulis introduction paragraf introduction itu ya kita harus sertakan bukti-bukti awal ya sebagai bukti ya. Ada kutipan-kutipan bahwa ada yang pernah meneliti seperti ini, gitu ya. Nah, hubungkan dengan konsep yang terkait. Kita akan hubungkan dengan konsep-konsep. Kita sudah belajar konsep dan teorinya. Nah, selanjutnya paragraf ketiga, ya tujuan khusus. Ya, kita lihat, ya. Jadi dalam tujuan khusus kita ini pasti akan menyatakan perbedaan dengan studi yang ada, gitu. Atau yang sebelumnya. Nah, sehingga kita merumuskan sendiri masalah yang mungkin ya akan kita jawab dalam tulisan kita ini. Pasti akan berbeda. Biasanya kan mengatakan bahwa oh judulnya sama. Nah, nanti pasti perjalanannya ketika kita sudah menulis paragraf ketiga, nah itu akan pasti membedakan dengan tulisan yang sebelumnya. Jadi, kalau memang tulisan paragraf ketiga ini hanya seperti tulisan sebelumnya, maka pasti tidak ada kebaruan lagi di dalam tulisan kita. Jadi, bagaimana untuk memperbaharui tulisan kita dengan tulisan yang sebelumnya? Ya, kita nanti akan meneliti secara spesifik. Nah, dalam paragraf keempat, Bapak Ibu, dalam introduction ini jadi mudah. Jadi, kalau pendahuluan itu hanya 4 paragraf saja.
dalam 4 paragraf ini saya kira itu mudah saja. Misalnya 1 minggu kita target 1 hari 1 paragraf, berarti ini sudah selesai dalam 4 hari, gitu ya. Nah, jadi kita berargumen ya. Jadi kalau paragraf 4 itu menjawab dari paragraf 1, 2, 3 ini berargumen sementara baik dalam bentuk asumsi bahwa oh ternyata misalnya difabel misalnya ya kita tawarkan bahwa ternyata difabel harus dilakukan perlakuan khusus. Ya, perlakuan khusus ya. Bagaimana caranya perlakuan khususnya? Maka mungkin kita langsung katakan bahwa tidak ada cara lain. Ini misalnya tidak ada cara lain selain misalnya mengunjungi satu persatu untuk diberikan pelajaran. Ya, atau ada jawaban lainnya gitu. Nanti terserah Bapak Ibu misalnya berpikir oh apa ya yang saya ingin sumbangsikan dalam pemikiran saya terkait dengan hal ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu langsung berpikir, oh misalnya selama ini di kelas 1 SD itu tidak bisa daring misalnya. Tidak bisa dalam dalam online misalnya. Berarti atau dalam jaringan. Kita ubah, oh ternyata kelas 1 harus dikelompokkan di beberapa tempat atau di rumahnya masing-masing, harus didatangi per menit begini ketika kita mau menyukseskan pembelajaran pada kelas 1. Itu misalnya contoh gitu. Atau ada tawaran lain dari Bapak Ibu. Ya, di paragraf 4 ini harus ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Jadi tadi ini komposisi introduction, ya. Pertama ada fakta sosial, literatur, tujuan dan argumen. Ini bangunan di atas ya. Ya. Ini karena azan Bu ya. Kita hentikan dulu sementara. Ya, sambil menunggu azan. Saya moderator ya. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, minta waktunya dulu untuk untuk mendengarkan adzan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi
sebelum nanti mungkin pekan ke depan sudah di pertemuan ke depan di literatur review, ini akan lanjutan dari atas Bu ya. Jadi menulis jurnal itu tidak sepotong-sepotong Bapak Ibu, tidak sepotong bahwa hanya di introduction-nya sepotong kita buat, kemudian tidak ada lagi hubungannya dengan di bawahnya literatur review sampai terakhir. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa menulis introduction itu menulis semua embrio pemikiran yang ada di dalam satu artikel jurnal secara utuh. Tinggal kita menjawab dari seluruh paragraf-paragraf yang telah kita ungkapkan sebelumnya. Jadi ketika misalnya ada melenceng kekeliruan, maka kita pasti akan kembalikan dulu bahwa sebenarnya tulisan ini apa yang ingin dijawab. Gitu ya, apa yang ingin dijawab. Ini terakhir Bapak Ibu, ya. Jadi model-model kalimat yang pembuka yang shocking ya, supaya begini. Saya kemarin sempat mengikuti beberapa pertemuan webinar yang dilakukan baik nasional maupun internasional. Ya, itu para editor chief-nya itu ya mengatakan bahwa ya jadi dialah yang akan menentukan apakah ini diteruskan tulisan kita itu kepada reviewer atau justru di reject atau ditolak gitu ya. Jadi apa yang dia katakan bahwa pertama ya ada dua dari Malaysia kemarin ya sempat ini saya ikuti. Jadi dia mengatakan bahwa ya semuanya di Q1 ya atau di Q1 mengatakan bahwa ya kalau kalimat pertama di dalam introduction-nya itu sudah kita baca, ya ini juga berlaku di jurnal nasional. Ya. Namun mungkin tidak ada yang menarik, biasanya dia tidak akan baca turun, gitu, atau seterusnya. Dia mungkin langsung akan berpikir, wah ini sudah ada ini, tidak ada kebaruan ini, tidak menarik ini. Ya karena kenapa Bapak Ibu, ini mungkin ratusan yang masuk. Ya tulisan itu kan ratusan gitu ya. Kalau kita misalnya kalkulasikan berapa dosen, berapa guru di Indonesia, ini hanya baru di Indonesia, kemudian di luar negeri kan banyak. Ya ribuan misalnya artikel yang masuk pada satu jurnal mungkin harus dibaca satu persatu oleh chief editor-nya itu. Makanya di chief editor itu hanya membaca dari yang penting-penting. Misalnya judulnya, ya kalau menarik, dia lanjutkan lagi introduction. Introduction dia menarik, ya dia baca lagi ke bawahnya literatur. Oh ini menarik, makanya dia langsung kirim ke review. Dia lanjutkan atau kita diterima, ya, submit kita terima. Tetapi ketika pembukaannya jelek, ya atau biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik. Padahal kan kita mengatakan, oh ini menarik sekali nih, kenapa tidak diterima? Nah, ya masalahnya pada kalimat yang kita susun itu tidak memberikan kesan. Ya sama ketika bertemu pertama atau kita ke rumah orang bertamu, memberikan kesan yang baik, maka pasti akan dijamu dengan baik-baik, gitu ya. Tetapi ketika kesan awalnya buruk atau bahkan biasa-biasa saja, ya palingan dicuekin juga. Nah, itulah biasa jurnal ditolak atau dijauhkan dulu, ya nantilah kalau penting baru diambil lagi. Nah itu Bapak Ibu triknya gitu ya. Nah sehingga misalnya ini kalimat-kalimat shocking ya. Di tengah pengaruh globalisasi dan kekuatan besar yang melemahkan atau menghilangkan budaya lokal, ya jadi kita lihat yang pertama ini kan pengetahuan umum, gitu. Globalisasi dan kekuatan besar yang melemahkan, menghilangkan budaya lokal. Jadi ya kita pasti akan melihat bahwa oh ternyata pengaruh globalisasi ya merupakan kekuatan besar itu akan menghilangkan budaya lokal, gitu. Pasti akan menarik bagi pembaca pertama. Oh ternyata pengaruh globalisasi ini akan menggeser demi sedikit demi sedikit dari budaya lokal. Nah, kenapa misalnya praktik tradisi X justru bertahan semakin menguat. Nah, kalau yang pertama ini, Bapak Ibu kita perhatikan bahwa mungkin kita katakan bahwa oh iya memang seperti itu. Nah, selanjutnya
ditegaskan makin menguat. Ada praktik-praktik tradisi di suatu daerah, ya mungkin tradisi di tempat lain itu sudah pudar, akan ditinggalkan atau hanya dilakukan oleh orang-orang tua, ya, yang mungkin Pak mengetahui Sudirman, esensi dari, maaf, ya, Pak ya. Sudirman, itu slide-nya bisa diperbesar nggak? Diklik ininya supaya maksimal. Oke. Ya. Gimana, Pak Firman? Udah ya? Nah, saya lanjut ya. Oke. Terima Ya. kasih. Nah, dilihat di sini bahwa pertama, ya, kalau pengetahuan umumnya kan biasanya, oh iya memang globalisasi sih memang akan menghilangkan budaya lokal itu, ya sedikit demi sedikit. Tapi justru kita menemukan, kita ingin mengatakan bahwa oh tidak, ada praktik tradisi justru semakin kuat di tengah globalisasi. Nah itu biasanya menjadi shocking. Wah apa ini? Gitu. Itu kan bikin penasaran. Wah apa ini? Tradisi apa ini? Nah, itu pasti akan dia baca lagi bawahnya. Oh, ternyata tradisi ini. Oh, kenapa tradisi ini? Ada apa? Itu pasti akan terjawab. Dan kita argumentasinya, oh, apa yang ingin diungkap dalam tulisan ini? Oh, ternyata, oh, yang ingin diungkap itu adalah mengapa bisa ini. Siapa yang mempertahankan dan sebagainya. Nah, kedua kita lihat ya, keberadaan suatu praktik bukan hanya memperlihatkan berlakunya suatu ide atau nilai, tetapi juga merupakan gugatan atas keabsahan yang selama ini diyakini. Nah, ini juga Bapak Ibu. Jadi, kita lihat bahwa ya mungkin praktik yang selama ini ya diperlihatkan hanya apa kita biasanya mengatakan wah itu hanya sebuah praktik biasa gitu ya dan sebagainya. Tetapi justru ini lebih kepada bagaimana gugatan atas keabsahan yang selama ini diyakini. Ini merubah. Nah, sehingga pembaca pas melihat dan membaca itu langsung mengatakan wah ada apa ini? Sehingga menarik untuk membaca selanjutnya. Misalnya lagi, contoh ini, tingkat gugat cerai, perkawinan dini, ya, kenakalan remaja, kriminalitas, meningkatkan 5 kali lipat dalam 3 tahun, meningkat ya, 5 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Itu kan shocking. Wah, kenapa? Gitu. Ada apa ini? Ya, mengapa hal ini demikian terjadi? Ya. Nah, misalnya, terakhir, penjelasan tentang keterlibatan agama dalam gerakan radikalisme telah menyesatkan publik dan menggugat kredibilitas agama. Wah, ini juga, wah ternyata ada hal yang menarik yang diinginkan. Ya, mungkin juga bahwa kalau membuat ya, misalnya tentang pembelajaran daring, ya bisa saja Bapak Ibu membuat bahwa ya pembelajaran daring ya telah misalnya ya telah merubah gitu ya, merubah pola pikir guru ya, mungkin karena pola pikir guru selama ini hanya datang ke sekolah gitu ya, mengajar dan sebagainya kepada informasi terkait masalah IT gitu. Ya IT mungkin dulu ditinggalkan atau hanya sekedar ya kalau dibutuhkan kita pakai kalau tidak. Nah, sekarang sudah menjadi kebutuhan gitu. Kebutuhan yang harus sehingga mengatakan bahwa ya, sehingga mungkin ya kita mau menjadikan provokasi bahwa sehingga guru yang gaptek atau guru yang lemah teknologi ya akhirnya merasa ya mungkin merasa tertantang atau merasa berat atau melahirkan depresi dan sebagainya. Nah, sehingga ketika hal-hal ini terjadi ya, kita bisa buat ya, saya kira Bapak Ibu dalam sepekan atau beberapa hari ini itu kita bisa diskusikan. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk aktif gitu. Karena mengapa ilmu-ilmu yang mungkin pengetahuan yang kita peroleh itu bisa kita jadikan sebagai embrio untuk menulis. Ketika ya jadi menulis itu awalnya karena mengilmui dulu susah gitu. Tetapi ketika sudah mengilmui hal apapun sekecil apapun itu bisa dijadikan sebuah yang tulisan itu ya. Sehingga mari kita belajar Bapak Ibu pertama supaya
apa yang kita ya mungkin luangkan untuk ini itu bisa kita jadikan sebagai hasanah ya dalam keilmuan. Jadi Bapak Ibu ini juga mungkin supaya termotivasi bahwa kalau menulis sebuah artikel apapun itu ya niat utamanya adalah untuk kemajuan dalam dunia pendidikan. Ada manfaat yang kita ingin berikan kepada orang lain. Supaya misalnya pengetahuan kita itu bisa bermanfaat kepada orang lain, negara gitu ya. Nah, jangan bahwa hanya untuk naik pangkat, dan sebagainya. Ya, itu biasanya justru wah, ini kan saya tidak mau pakai naik pangkat nanti 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Akhirnya tidak menulis. Ya, padahal dibutuhkan dibutuhkan data-datanya Ibu. Mungkin di Bapak Ibu ada yang mengalami, tidak dialami di sisi belahan dunia ini. Justru karena Bapak Ibu menulis, maka justru diketahui, oh ternyata ada seperti ini. Itu mengayakan dalam dunia pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Mungkin pertemuan kedepannya ke moderator. Ya, silakan Ibu moderator. Mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya. Iya Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi mengenai penulisan artikel atau penulisan jurnal yang barusan disampaikan oleh Bapak Dr. Sudirman. Silakan barangkali ada yang ingin sharing ataupun bertanya terkait dengan tulisan artikel, boleh melalui chat ataupun secara langsung. Sekalian diskusikan dengan Pak Dr. Sudirman. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita diskusikan Bu dulu ya tentang Mungkin jaringannya jelek ya Pak. Ya baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun sharing terkait dengan materi dalam penulisan artikel. Setelah tadi dipaparkan oleh Bapak Dr. Sudirman mengenai bagaimana step by step ketika memulai dari paragraf 1, paragraf 2 maupun paragraf 3 sampai paragraf 4 gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu agar mempersiapkan setidaknya ada tulisan yang akan didiskusikan dengan narasumber. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, baik Pak Dr. Sudirman, ini ada yang bertanya melalui chat dari Bapak Zulmi Amalia. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Di sini beliau menanyakan apabila ada judul artikelnya Pak Zulmi mengenai implementasi pembelajaran daring masa COVID-19 melalui media pembelajaran Quizizz dan Classroom pada siswa kelas 10 Tunarungu SLB Negeri 1 Dompu. Nah Pak, kira-kira judul tersebut apakah sudah bisa diajukan untuk penelitian ataukah ada perbaikan dalam penulisan judulnya? Ya, silahkan Pak Dr. Sudirman. Barangkali bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Zulmi. Ya, menarik. Ya, Pak Zul ada ya, Pak Zul? Pak Zul ada ya? Itu enggak ada ya? Ya, Zulmi. Ya. Jadi
Oh, ada Ibu Zulmi. Ibu Iya, Ibu, Zulmi, mohon maaf Bu ya. Ya. Iya, mohon Jadi maaf Ibu Bu Jo. Zulmi itu judulnya ya, Ibu Zulmi. Ya, Ya, sekalian diskusi saja Pak. implementasi pembelajaran daring. Ya, implementasi pembelajaran daring masa COVID-19 ya, melalui media pembelajaran quiz gitu ya. Quizzes dan classroom. Ya, pada siswa kelas 10 Tunarungu SLB Negeri 1 Dompu. Nah, Ibu Zulmi, ini kan ada 2 media pembelajarannya. Misalnya classroom, quizzes. Nah, nanti mungkin yang akan menjadi paragraf pertamanya ya, bisa Ibu mengungkapkan gitu, mengungkapkan apa fenomenanya. Fenomena itu ya. Fenomena ya yang baru terhadap mereka. Tentunya ada gitu. Apa yang baru dulunya kan bertemu langsung, sekarang ini akan daring gitu. Nah, daring. Nah, kemudian pastinya Ibu sudah lihat bahwa wah, kalau misalnya tidak ada daring atau mungkin daring ini efektif atau tidak dalam pembelajarannya nanti itu kan akan menjadi penting, Bu ya. Penting. Ya, penting juga ketika tidak ada misalnya solusi itu berbahaya bagi mereka. Ya, karena kenapa dia akan belajar gitu. Ya. Tunarungu, khususnya di kelas 10 tunarungu ini. Nah, sehingga Ibu nanti bisa membuat di paragraf selanjutnya, gitu ya, paragraf selanjutnya terkait tentang bagaimana nanti fakta literaturnya, itu. Bapak Ibu selalu mungkin nanti akan mengatakan bahwa ya sejauh ini studi tentang dalam pembelajaran pada masa COVID hanya membahas ya masalah daring atau evaluasi pembelajaran pada saat daring dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin mengatakan bahwa ada kesulitan gitu ya, ada kesulitan terhadap terhadap tunarungu gitu dalam pembelajaran daring. Itu mungkin bisa diungkapkan di paragraf keduanya. Ya, karena kenapa? Ya, apa permasalahannya? Ya, Bapak Ibu nanti jelaskan bahwa ya apalagi kalau di paragraf pertamanya ya dibuka bahwa ya COVID tidak hanya menjadi masalah pada misalnya kesehatan, ekonomi, perekonomian, ya kepada politik, sosial dan sebagainya, tetapi ya mengakibatkan keresahan bagi dan dampak buruk bagi misalnya dampaknya nanti bisa ditulis secara mendalam lagi ya, jadi shocking statement-nya nanti itu juga bisa gitu ya. Karena kenapa misalnya pembelajaran melalui daring ya, melalui misalnya media pembelajaran kuisi dan classroom itu ya, ungkapkan fakta-faktanya apa mungkin menjadi permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap mereka. Nah, di keduanya di bagian B-nya nanti itu atau paragraf keduanya ya, ungkapkan juga fakta-fakta literatur yang ada. Misalnya sejauh ini studi tentang mungkin pembelajaran pada masa COVID itu hanya misalnya hal yang lainnya di luar dari ini. Tidak ada yang memerhatikan misalnya tentang bagaimana pembelajaran terhadap tunarungu gitu ya. Nah, ini belum diperhatikan gitu. Nah, dibuktikan nanti ya, dan nanti di paragraf-paragrafnya itu tadi disampaikan bahwa harus ada misalnya tulisan-tulisan sebelumnya hanya seperti apa gitu ya.
Nah, kemudian tujuan tulisannya ya kita ingin mengungkapkan bahwa untuk tunarungu ya ini sangat efektif, yaitu media pembelajaran misalnya Quizy dan dan Classroom misalnya. Ya, atau misalnya masih ada yang lain. Ya. Nah, kita juga nanti dalam tujuan tulisannya itu ya kita menegaskan bahwa ya, bisa saja ini hanya jalan satu-satunya media pembelajaran terhadap misalnya di dalam kelas tunarungu. Itu ya. Jadi kita menegaskan, jadi orang yang akan baca tulisan kita itu langsung mengerti, oh ketika ada permasalahan terhadap misalnya tunarungu, ya atau kelas yang tunarungu, maka salah satu solusinya adalah tulisan kita. Harus pakai media pembelajaran ini. Yang lainnya itu mungkin akan kurang dan sebagainya. Karena di dalam data-data kita nanti, bukti-bukti semua nanti itu akan membuktikan bahwa, oh betul, ini adalah media yang paling tepat misalnya untuk tunarungu. Nah, begitu Bu Sinmi ya. Bu Sinmi. Nah, dan keempatnya nanti di paragraf keempatnya nanti itu kita akan berargumen bahwa ya misalnya tidak ada kita tidak ada media pembelajaran yang sampai saat ini yang seefektif gitu, karena kita kan mau efektif ya, seefektif itu asumsi gitu ya, meskipun nanti dalam mungkin setelah kita teliti itu ternyata ada pembelajaran yang lain, maka diungkapkanlah gitu. Karena itu kan sesuai dengan fakta di dalam penelitian kita. Nah, itu ya dalam diskusinya nanti itu ya akan kita sampaikan bahwa meskipun misalnya berargumen pada awal bahwa tidak ada sebagus misalnya dua media pembelajaran ini, tapi ternyata faktanya ya ada media pembelajaran lain yang lebih efektif. Nah, itu kan juga jadi akan temuan. Jadi saya kira dilanjutkan saja Bu, ini judulnya ya, nanti ketika misalnya sudah membuat, nanti kita akan koreksi sama-sama dalam membuat introduction. Kesan di sisi misalnya di variabel khususnya tunarungu. Ya, apa solusinya? Ya, solusinya di dalam tulisan Ibu. Jadi itu bisa dikonsumsi oleh dunia gitu kan. Bahwa semua yang sekolah SLB harus seperti ini ketika ingin efektif menjawab permasalahan terkait dengan pembelajaran. Saya kira seperti itu ya. Dilanjutkan saja, nanti kita kirim coba Ibu 4 paragraf awal itu supaya kita bisa diskusikan dan sebagainya. Ya. Nah, atau saya share Ibu ya, Bapak Ibu, contoh ya, ini hanya contoh yang saya tulis beberapa hari ini. Tuh, ya. Izin share ya, Ibu moderator. Iya Pak, silakan. Nah, oke, ini saya coba share ya. Meskipun ada kekurangan-kekurangan ya, setidaknya kita belajar bersama gitu ya. Ini hanya menulis beberapa gitu. Nah, saya supaya kenapa saya judulnya seperti ini ya, supaya menarik ya dibaca gitu. Menurut saya kan harus penting gitu ya, supaya pembaca juga reviewnya itu membaca gitu. Saya besar-besarkan dulu ya sedikit. Besar. Ya. Ya, ini sama-sama belajar gitu ya. Jadi saya hanya mengatakan ya konflik antara hukum Islam dan hukum adat. Tadinya uang penek pada masyarakat Bugis, gitu ya. Ini contoh saja ini. Nah, mungkin ada nanti perubahan dan sebagainya setelah ada baca dan sebagainya atau didiskusikan. Nah, mengapa saya mengatakan seperti ini dalam pemikiran saya itu bahwa supaya di dalam isi tulisan saya nanti ini itu ada konflik ya antara hukum Islam dengan
hukum dengan hukum apa? Ya, ada konflik antara hukum Islam dengan hukum adat gitu. Ya, ini saya sampaikan gitu ya. Jadi ini di mana saya melihat ada konfliknya itu adalah permasalahan uang panai. Ya, kalau di masyarakat Bugis Bu ada istilahnya Bapak Ibu ya uang panai. Kalau orang Sulawesi Selatan itu kenal uang panai. Nah, saya buka di introduction-nya. Ini ya, kita sama-sama belajar saja ya. Ya, di introduction-nya atau pendahuluannya, ya, uang panai menjadi penentu utama suatu pernikahan dapat dilanjutkan atau dibatalkan pada masyarakat Bugis. Ya, jadi ini kan kalau menurut saya ya bahwa uang panai itu kan hanya dari adat, gitu ya. Tetapi di sini ya mungkin bahasa apa ya, bahasa profesi utama, apakah pernikahan itu dilanjutkan atau tidak. Padahal di tempat lain kan bukan gitu. Bukan itu yang menjadi faktor utamanya. Tetapi ada faktor-faktor yang lainnya mungkin ditolak dan sebagainya ya. Tetapi di masyarakat Bugis saya mengatakan seperti itu. Ya karena ada mungkin bacaan atau memang fakta-fakta yang saya temukan. Nah, pembatalan tersebut berimplikasi pada trauma psikologis hingga timbul perilaku-perilaku yang menyimpang seperti bunuh diri, kawin lari, datang menangis, serta memeluk mantan pada saat acara pernikahan, serta terjadi perkelahian. Nah, ini semua ini saya harus buktikan nantinya, gitu ya. Jadi saya harus buktikan bahwa apa implikasinya, ya. Apa implikasinya adanya perilaku yang menyimpang, gitu ya. Ya, ada menangis, kawin lagi, bahkan bunuh diri, ya. Nah, saya ingin buktikan perkataan saya ini di atas ini. Jadi Ibu nanti juga, misalnya Bu Zulmi Amalia itu membuktikan bahwa apakah pembelajaran daring itu kepada tunarungu. Seperti misalnya dalam pemberitaan media, ini saya belum rapikan ya, bahwa terjadi peristiwa bunuh diri akibat uang panai. Ya, ini sumbernya misalnya di Bombastis gitu ya, Sulsel 1, ya, Detik, News dan ini. Nah, nanti kalau mau dirapikan masukkan namanya, tahunnya gitu ya. Kemudian kalau tidak ada kan tiada doi-nya, itu bisa kita dapat ambil dari URL-nya untuk nanti memasukkan di daftar pustaka di bawah gitu ya. Ini baru informasi awal belum dirapikan. Nah, di sisi lain jumlah uang panai justru semakin mahal. Ya. Seperti dalam pemberitaan media bahwa pada awal tahun 2020 gadis asal Sopeng menerima lamaran dengan uang panai sebanyak 3 miliar rupiah. Di mana buktinya? Ya, saya dapat buktikan itu di pemberitaan, banyak yang memberitakan hal ini. Nah, sejalan dengan itu uang panai pasti ada dalam setiap perkawinan begitu. Nah, saya menyatakan seperti ini karena ada di level ini 2019. Itu ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Muhammad Iqbal, Rahayu, dan Sudirman, ini semua penelitian-penelitian terdahulu, bahwa masyarakat Bugis pasti terlebih dahulu membahas uang panai ketika sebelum menikah ya, atau lamaran dilangsungkan. Adapun uang panai sebagai dijelaskan oleh Abu Bakar Paka, biaya resepsi pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki. Nah, jadi ketika membaca hal ini, ya membaca kita bersama-sama belajar ya, ketika ada kekeliruan bisa kita diskusikan. Jadi paragraf ini itu mengantarkan nanti kepada bahwa oh ternyata uang panai itu memang adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan masyarakat Bugis. Ya. Nah, di sini ini kan bagian pertamanya. Jadi ini tadi bagian ini bagian paragraf 1 ya. Nah, paragraf 2-nya itu ada di bawah, ya. Paragraf keduanya, kita tidak boleh memisahkan dengan pembahasan yang di atasnya. Nah, ini paragraf kedua. Nah, paragraf 2-nya apa, gitu ya. Nah, tadi itu kan masuk di literatur review. Di sini literatur review-nya. Ya, literaturnya ya. Nah,
sejauh ini penelitian tentang uang panai cenderung melihat kepada dua kecenderungan tadi melihat uang panai dari aspek hukum, ini baik menyangkut hukum adat maupun ya tadi ya, maupun hukum Islam serta sengketa hukum yang ditimbulkan. Ini kenapa? Ya, saya sudah baca semua jurnal-jurnal misalnya dari Adi Ningsih, dari Sudirman, ya, dari Syahrul, itu menyangkut bahwa ini yang diteliti. Ada dari hukum Islam, ada dari hukum gitu ya. Nah, kecenderungan kedua melihat uang panai dalam hubungannya dengan latar belakang tingginya uang panai. Ya, di sini ya kita bisa belajar bersama ya. Kalau ada kekeliruan didiskusikan. Hubungan yang keduanya itu jadi ada dua kecenderungan. Jadi tadi Ibu misalnya pertama ya literatur sejauh ini itu hanya misalnya menyangkut masalah daring saja. Daring baik dari segi regulasi atau permasalahan-permasalahan terhadap misalnya daring gitu ya yang mengakibatkan trauma dan sebagainya. Aspek itu saja. Tidak ada yang melihat gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, kita akan lihat ya kecenderungan kedua melihat uang panai. Nah, kecenderungan Ibu itu mungkin mengatakan bahwa ya kecenderungan kedua itu hanya pada aspek misalnya ya keterbatasan misalnya atau aspek keterbatasan ekonomi misalnya terhadap daring terhadap peserta didik. Ya, ada banyak yang meneliti gitu ya. Nah, sedangkan ya sebagaimana dikatakan nanti juga akan di mana Ibu itu mengutip misalnya ya, bahwa oh ada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ada pengaruh ekonomi ya, keresahan masyarakat terhadap pembelajaran daring itu, sehingga dikutip. Nah, siapa yang ya dikutip seperti ini, siapa yang mengatakan, gitu ya, seperti misalnya dikatakan oleh Sri Rahayu. Nah, kita simpulkan ya dari kedua kecenderungan tersebut, ya. Jadi di sini saya mengatakan kajian urf terhadap uang panai dalam masyarakat Bugis belum banyak yang diperhatikan. Ya, kajian urf ini adalah kajian hukum Islam, gitu ya. Tadi ada konflik antara hukum Islam dengan hukum adat. Hukum kajiannya itu kajian urfnya itu ya itu belum banyak diperhatikan. Nah, padahal masalah tradisi ya, dan kajian urf selain merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari setiap pembahasan uang panai, juga dapat berakibat fatal, ya apakah suatu tradisi sesuai dengan urf atau bertentangan dengan. Nah, ini masih bisa diperbaiki lagi. Nah, Ibu mengatakan dari kedua kecenderungan itu, ya tersebut aspek misalnya aspek pembelajaran media pembelajaran terhadap tunarungu ya belum banyak diperhatikan atau belum diperhatikan. Berarti itu hal yang paling baru gitu dalam tulisan Ibu, sehingga tulisan Ibu langsung kata oh ya ini layak ini untuk kita terbitkan. Pasti jurnalnya akan perhatikan. Nah, jadi paragraf keempatnya seperti tadi ya seperti tadi dijelaskan bahwa di bagian ketiga itu menunjukkan tujuan tulisan kita. Nah, jadi tujuan tulisan kita ini ya ini paragraf ketiga ya, saya tandai. Ya, di sini isinya adalah tujuan penelitian kita. Nah, yang penelitiannya apa gitu. Nah, ternyata tujuan penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang ada. Selain yang memetakan secara seksama, mengetahui. Nah, nanti Ibu sudah menegaskan di sini bahwa ya tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan yang sebelumnya. Sebelumnya kan mungkin ya siswanya bukan tunarungu atau yang biasa-biasa saja gitu. Nah, sedangkan yang kita ingin lihat ini lebih mendalam terhadap aspek dari tunarungu itu. Nah, sehingga itu bisa memberikan suatu hal yang baru terhadap dunia penelitian, gitu ya. Dan selanjutnya, nah, apa dasar argumennya tadi bisa dibuat
dalam satu paragraf tadi, di sini paragraf keempatnya ya. Jadi paragraf 4-nya di sini. Jadi hanya 4 paragraf Bapak Ibu itu sudah mengantarkan, ya disinilah argumentasinya bahwa tulisan didasarkan pada argumen bahwa misalnya media pembelajaran ini ya itu sebenarnya adalah solusi misalnya ya, solusi terhadap pembelajaran untuk difabel tunarungu saat ini. Nah, baru masuk di literatur review dan selanjutnya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi memang agak rumit kalau dipikirkan, tetapi kalau coba kita sedikit demi sedikit kita tulis, maka itu bisa memberikan hasanah keilmuan baru bagi kita. Itu ya. Ya, saya kira seperti itu sebagai pengantar hari ini. Mungkin memang hari ini masih bingung Bu ya, Bapak Ibu bingung, aduh kenapa ribet sekali buat artikel jurnal atau. Tetapi kalau Bapak Ibu mau sharing, mau kita menulis dan sebagainya, banyak membaca. Jadi kalau mau menulis Ibu itu pasti memaksa kita untuk membaca. Karena bagaimana kita mau menciptakan sesuatu, mengatakan bahwa ini adalah hal yang baru kalau kita belum baca gitu yang lain. Nah, fatalnya lagi ketika misalnya ditanya kenapa ini similarity-nya atau kenapa ini tulisan Bapak misalnya atau Ibu mirip dengan tulisan ini. Langsung kita mengatakan, wah, saya bersumpah, saya tidak pernah mengutip itu. Dan saya tidak mengetahui itu. Berarti itu kekurangan bagi kita. Kenapa kita tidak mengetahui tulisan orang lain, padahal terkait dengan tulisan kita? Berarti pembacaan kita kurang. Sedangkan untuk menulis itu kan harus baca dulu. Setidaknya beberapa inilah yang terkait untuk kita memberikan atau melihat konsep-konsep yang ada. Konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan lagi, Ibu Moderator. Saya langsung saja ya, Ibu. Iya, silakan Apakah Pak. topik penulisan artikel wajib berhubungan langsung dengan bidang tugas kita? Misalkan saya sebagai guru PJOK, ataukah boleh mengambil topik lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran PJOK? Nah, ya. Kalau menulis, ya biasanya kalau di dunia dosen Bu ya, kalau di menulis biasanya yang kita ilmui gitu. Bisa saja gelarnya beda tapi keilmuannya beda gitu. Ada seperti itu. Ya, tetapi yang diinginkan adalah misalnya suatu penelitian, ya, suatu penelitian itu bisa saja misalnya kita mau menulis hal yang lain gitu, di luar dari kebiasaan kita. Dengan kita mengilmui gitu, mengilmui tulisan itu meskipun berbeda dengan mungkin latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ya, tetapi seharusnya ya untuk memperdalam kajian kita ya sesebidang lah yang seharusnya. Tetapi kalau misalnya mau meneliti hal yang lain mungkin menarik atau apa gitu ya. Ya, boleh saja diperbolehkan ya, diperbolehkan silahkan Bapak Ibu meneliti ya. Tapi mungkin kalau nanti akan konsekuensinya ada yang tanya bagaimana dengan hukumnya dan sebagainya itu administrasinya Bapak. Tapi kalau di dunia menulis silahkan. Selama itu ilmiah ya silahkan. Gitu, silahkan. Ya, karena beberapa kita lihat ada yang tulisan itu bukan keilmuannya tetapi mungkin dia menulis hal itu ya berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Tetapi yang mayoritas itu adalah sesuai dengan keilmuannya. Karena kenapa? Ya, karena tulisan itu ibaratnya adalah memperdalam. Setiap tulisan yang lahir itu adalah menegaskan, memperdalam dari tulisan-tulisan yang sebelumnya. Atau novelty-nya pasti ada gitu, dari tulisan sebelumnya. Jadi pertama mungkin misalnya dalam manusia ya, contoh di dalam tubuh kita, ada yang meneliti manusia secara utuh misalnya. Ada yang meneliti sudah masuk misalnya kepala, bagian kepala. Muncul lagi penelitian misalnya khusus hidung, ya. Misalnya lagi muncul lagi penelitian khusus mata, gitu. Ada lagi penelitian khusus mata kiri, ya. Masuk lagi mungkin hanya retinanya atau pupilnya, muncul lagi ya saraf-saraf yang menghubungkan retina. Nah itu dalam dunia penelitian, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau misalnya dalam dunia tulisan, silahkan Bapak Ibu menulis apapun yang jelasnya bisa membuktikan dengan keilmuan
tetapi sebaiknya menulis yang betul-betul kita ilmui supaya mempertanggungjawabkan dan kita bisa pede dalam menulisnya gitu ya. Mungkin bacaan kita misalnya menulis tentang uang panai. Misalnya saya menulis sejak 2015 ya tentang uang panai. Ya. Jadi sejak 2013 ya tentang uang panai. Jadi sejak 2013 itu tentang literatur yang ada ya baik sebelumnya maupun setelahnya itu setidaknya saya sudah baca gitu. Jadi ketika saya menulis tentang ini itu gampang, saya teringat oh ini datanya ada di sini seperti ini argumentasinya. Nah, tetapi ketika menulis di luar misalnya dari sebelumnya yang kita tulis biasanya itu kita akan kewalahan karena kita harus mengkaji semua dulu, memperkaya dulu ya tulisan bacaan-bacaan kita baru menulis. Itu yang kesusahannya. Ya, gitu ya. Ya, jadi misalnya guru PJOK ya setidaknya nanti ketika misalnya menulis ya ada kaitannya supaya itu memudahkan untuk bacaan-bacaan kita sebelumnya gitu ya. Sebelumnya tidak repot lagi menulis dari awal dan sebagainya. Ya. Itu dalam memudahkannya. Izin bertanya ini dari Bu Silmi lagi. Ya. Berarti untuk fakta literaturnya tidak harus dari penelitian terdahulu, ya Pak. Boleh dari berita dan sebagainya. Ya, bisa saja dari berita-berita online. Itu kan semua kita bisa lihat, gitu ya. Bisa lihat. Kemudian mungkin didukung oleh pendapat-pendapat nantinya, gitu ya. Yang jelasnya Bu, ketika dicek literaturnya ini, ya pemberitaan tentang itu ada. Ya, kita misalnya dalam sejarah kan itu dibuktikan dengan mungkin peninggalan-peninggalan sejarah, ya. Makanya itu kita buktikan di situ. Apa betul ada seperti itu atau tidak? Siapa yang pernah mengkajinya dan sebagainya. Ya, bisa, Bu Ibu, gitu ya. Ya, saya kira seperti itu, Ibu Moderator. Mungkin ini pengantar saja ya, supaya ada gambaran dulu. Nanti kita ulang lagi ketika misalnya, wah saya belum mengerti, kita ulang dulu sedikit tentang ini supaya lebih bagus. Ya, kita ulang sedikit, review sedikit, kemudian kita melanjutkan ke literatur review pada selanjutnya. Jadi yang jelasnya saya mungkin ingin menyampaikan bahwa ketika membuat introduction itu tidak terpisah gitu. Itu adalah sesuatu yang harus dipecahkan dengan data ya pada tulisan kita yang akan kita selesaikan ini. Kalau introduction-nya tidak tepat, maka pasti akan berpengaruh gitu, berpengaruh kepada metode kita ya atau berpengaruh kepada hasil dari data-data yang kita akan nanti untuk menjawab argumentasi kita pada awal. Akhirnya apa? Ya, tidak menjawab judul. Kalau nanti tulisan kita kan harus menjawab dari judul itu. Jangan sampai judulnya A, jawabannya ke B. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya. Terima kasih Pak Dr. Sudirman atas pemaparan materinya, kemudian juga atas saran, kemudian juga berbagai macam pertanyaan dari para audiens. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini saya menyimpulkan bahwa semakin hari semakin kita berdiskusi itu semakin banyak antusias dari Bapak Ibu. Jadi saya berharap untuk pertemuan yang akan datang silakan agar lebih mempersiapkan lagi terkait dengan tulisannya agar lebih aktif lagi dalam berdiskusi gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali dalam sesi selanjutnya dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat agar bisa ikut atau bergabung kembali dalam webinar bersama Edu Cendekia Indonesia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Bapak Dr. Sudirman karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua dan Bapak Ibu yang telah antusias dalam mengikuti webinar dari hari pertama sampai dengan hari ini. Cukup sekian dan saya Fitria Marlianawati sebagai moderator izin pamit.
Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Ibu. Ya. Assalamualaikum.